ونتوب إليه من جميع المعاصي وذنوب كبيرها وصغيرها وفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين إلى أرواح والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين عامة الله وشاء الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جميع الحاضرين والحاضرات, para ayahanda serta para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Al-Fatah Qadriyoni, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta, yang semoga semuanya selalu dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diselimuti dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadrat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula atas kesempatan yang diberikan kepada kita, kesempatan di mana kita kembali bisa melaksanakan sebuah rangkaian salat fardul maghrib dengan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kesempatan kita dikumpulkan di majlis ilmu, di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, guna untuk bersama-sama memperdalami ilmu agama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, yang semoga kita semua dapat membuka wadah masing-masing sehingga wadah tersebut bisa terisi dengan ilmu yang bermanfaat, dan sehingga ilmu tersebut bisa menjadi bekal di dalam hidup kita di dunia serta menjadi aset nanti di akhirat. Dan terlebih lagi semoga kita mulai daripada malam hari ini di malam-malam berikutnya bisa istiqamah, karena al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ujar Nabi, istiqamah, continue, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dalam hadis yang lain dinyatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu istiqamah, dawam, continue, mulazamah. Wa in qalla, sekalipun tidak setiap hari, tidak setiap malam,
Mungkin bisa seminggu sampai 2 minggu sekali, tapi di saat ketemu dengan per 2 pekan itu bisa hadir, itu ngarannya istiqamah. Maka itulah amalan gawian yang dikatujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bersama-sama berniat. Yang pertama, berniat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata ala al khair. Sengaja aku berniat menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mensyiarkan dan menghidupkan agama Allah dan syariatnya Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah hadis, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Siapa yang di saat dia sedang menuntut ilmu tiba-tiba diambil ruhnya oleh Allah, dicabut ruhnya oleh Allah, alias meninggal, tapi dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Kan banyak terjadi seperti itu. Terkadang bisa jadi pas lagi bertakun, Ustaz apa nah hukumnya kaini. Begitu dijawab dengan jawabannya Ustaz tadi itu meninggal. Seperti terjadi beberapa pekan yang lalu. Begitu dijawab, selesai dijawab, dengan mudahnya dan enaknya dia meninggal. Masya Allah, ya, luar biasa. Diniatkan ketika dia menuntut ilmu itu untuk apa? Liyuhya bil Islam, supaya Islam itu bisa tumbuh dengan pesat, bisa lebih semerbak lagi, bisa lebih syiar lagi, bisa lebih tersebar lagi ajaran-ajarannya, bisa lebih hidup lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Diniatkan untuk itu. Niat. Yang penting niat dulu, sekalipun wah cuman saya sendirian atau hanya beberapa orang saja. Bisakah ya memberikan efek terhadap orang-orang di sekitar atau dampak positif dengan orang di sekitar dengan niat saya ini? Niatnya tadi itu yang baik, yang tulus karena Allah. Ya. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Ya, sedikit tapi bisa mengalahkan yang banyak. Begitu kalau Allah menghendaki. Mungkin kita hanya niat saja, niat dari diri kita sendiri, apakah bisa memberikan ya memberikan efek gitu, atau dampak dengan niat kita itu terhadap sekitar. Bisa jadi dengan niat baik dan tulus kita tadi itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan niat kita. Ingin supaya kenapa? Lingkungan kita terjaga, terpelihara, masjid kita menjadi makmur, anak-anak katuju ke masjid belajar ilmu dan lain sebagainya. Niatnya seperti itu tuh. Sejati Allah tanamkan tuh di hati-hati kekanakan tadi itu untuk katuju ini ke masjid dan sebagainya. Berkat apa? Hasil dari niatnya Tuhan itu. Masya Allah. Liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Maka orang tersebut kelak di yaumil akhirah, di hari akhirat kelak, fa bainahu wa bainal anbiya, antara dia dengan para nabi itu darajatan wahidah, satu tempat, satu kedudukan, satu posisi. Ya, luar biasa, satu bi'ah. Ka'bah berkumpul dengan Nabi, bertatai dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi. Ya Allah, dapatkan kemuliaan yang tidak terhingga. Itu kalau meninggal. Kalau tidak meninggal, bib kayak apa? Kalau tidak meninggal, ya kita dapat ilmu dan kita amalkan ilmu itu. Kita sampaikan dengan saudara-saudara kita, terlebih keluarga kita. Dinyatakan la syai'a yasurru qalban nabi illa bi ta'allumi ilmin wa tablighihi wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang lebih jauh menggembirakan hati sang nabi, hati sang rasul, himung nabi, katuju nabi, gembira nabi. Ya, dengan 3 hal tadi itu. Ya, 3 hal.
Ya, bukan berarti yang lainnya ketika dilakukan tidak senang hati Nabi, tidak katuju Nabi, katuju senang Nabi. Cuman di sini lebih katuju, gitu. Lebih senang, bukan tidak himung, lebih himung. Ya, lebih himung lagi. Dengan apa itu? Dengan 3 hal. Apa itu 3 hal, Habib? Ya, dengan 3 hal. Yang pertama, ya, bitalabil ilm, menuntut ilmu. Ya. Bita'allumi ilmin, ya, dengan menuntut ilmu. Ta'allumi ilmin, menuntut, mencari, berdikari, mendatangi ilmu. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Ketika kita datang ke satu majelis itu, Allah senang, Rasulullah senang. Sampai senangnya Allah itu tertuang di dalam Al-Quran terhadap orang yang mendatangi ilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Derajat, 1 derajat saja. Ya, walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah senang, gembira, himung menyambut orang yang iman kepadanya. Tapi lebih senang, lebih himung, lebih gembira terhadap orang yang mendatangi ilmu setelah beriman kepada Allah. Setelah beriman, catatannya, ya, setelah beriman datangi majlis ilmu. Ketika kita datang ke majlis ilmu itu, Allah senang betul. Sampai dari senangnya orang, kalau senang itu manusia, kita ambil contoh, kalau senang dengan seseorang itu terkadang dia tidak terhitung lagi kasihnya apa aja, makanan, nah ambil kami, apa aja, kami lagi himung, ya, katuju lawan pian, ambil aja, ambil ha. Sudah diambil, kurangkah, tambahi lagi. Tambahi lagi. Terlihat belum ada minumannya, ditambahi lagi minumannya. Orang 1 gelas ini 4 gelas, habiskan aja. Masya Allah, luar biasa, ya. Apalagi kurangnya ditambahi lagi. Nah ini tambahin, nah. Kenapa? Senang hatinya, ya, himung hati, tambah. Nah, Allah itu saking senangnya dengan orang yang mendatangi ilmu, sampai Allah mengangkat kedudukan derajat orang tersebut itu tanpa ada batas. Darajat itu tidak ada goyahnya, tidak ada batasnya. Saking, ya, Allah senangnya diungkapkan dengan derajat tadi itu, kedudukan. Allahu Akbar, yang tidak terhingga diberikan kepada orang yang telah mendatangi ilmu. Ya, pian-pian, Masya Allah, luar biasa. Ya, habis itu, ya, tidak berhenti kita mendatangi ilmu saja. Ketika kita mendatangi ilmu, kemudian kita dapat ilmu dari situ, kita masukkan ke wadah kita. Nah, dituangkan wa tablighihi. Sudah ada, ya, masuk seumpamanya, nah, di sini masuk di galas ini, ya, dituangkan lagi ke parut. Ini kan contohnya teh, ya, sudah dimasukkan ke wadah. Jangan didiamakan, kada bermanfaat. Ya, apalagi kalau sudah dingin, ya, kalau, nah, kada nyaman pulang, sudah dingin bersamut pulang, kada diminumnya, dibuangnya mahal. Nah, ini masih panas-panas, Masya Allah, nyaman, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ulun dari pagi tadi besukan, ya, mengetes anak-anak yang hendak tulakan ke Hadramut 2 hari sudah. Ada di Samarinda ini, di kota Samarinda ini, alhamdulillah wali kota nang Hanyar ini yang meneruskan wali kota nang Lawas di masa Bapak Syahrijaang, ya, 40 ikung diberikan beasiswa tulak ke Hadramut. Ya, ini wali kota nang Hanyar ini 50 ikung. Nah, 50 ikung. Ini 2 hari ini ulun mengetes dari 102 peserta, nanti yang akan terpilih itu 50. Kan lumayan banyak, dari 100 50%-nya diambil, ditulakakannya karena ke Hadramut untuk belajar ilmu hadis. Allahu Akbar, luar biasa itu. Tengah-tengah lagi musim, ya, krisis, ya, ekonomi mungkin kurang sehat, masih tetap memberangkatkan. Allahu Akbar, 50 hikum, alhamdulillah. Dan terus ujarnya setiap tahunnya itu hanya di kota Samarinda, tempat yang lain tidak ada. Alasannya duit kada ada, jadi habis dengan Covid itu, Pak.
Habis duitnya, terkuras dengan Covid. Nah ini alhamdulillah masih ada sisanya. Ya, itulah kakak. Ya Allah, luar biasa. Ya, bukan hanya ke luar negeri, ke dalam negeri mungkin masih antar daerah juga ada beasiswanya. Luar biasa, nikmat. Ketika dituangkan nikmat, dapat ilmu dituangkan, dapat minuman dituangkan ke parut-parut yang nyaman, hangat, ya kan? Masya Allah. Begitu juga ketika sudah mendapatkan ilmu, dimasukkan ke wadah, dituangkan lagi, wa tablighihi, disampaikan. Kaujan Nabi, ballighu anni walau ayatan. Sampaikan yang didapatkan dari aku, ilmu dari aku, satu hadis kah, barang, sampaikan sampai ke wadah. Pian, ujar Nabi, disampaikan dengan bini pian, disampaikan lagi dengan kekanakan, sampaikan lagi dengan cucu, sampaikan lagi dengan kekawalan, handai taulan dan lain sebagainya. Tuh, sampaikan. Perkara sudah disampaikan, mau diterima, kada diterima, terserah aja, yang penting disampaikan dahulu. Jangan suudzon, aku ini kalau menyampaikan takut kada diterima, belum disampaikan sudah takut kada diterima. Sampaikan aja dulu. Ya, kalau diterima ya alhamdulillah, mandalla ala khairin. Ya, apa manfaatnya kalau disampaikan kemudian diterima, diamalkan? Ujar Nabi, mandalla ala khairin falahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang telah membuka peluang, ya, untuk berbuat kebaikan kepada selainnya, ya, kemudian sampai orang itu melakukannya, ya, maka dia mendapatkan pahala orang itu. Kalau dia dengan melakukan kebaikan atas petunjuk seseorang tadi itu dapat 1000, berarti dia yang memberikan petunjuk itu dapat 1000 juga. Saikum kali 10 ikum kali 100 ikum, berapa dapat? Nah, datang ke rumah, disampaikan di rumah dengan bini, ya. Nah, akhirnya bini bekurihing, bini himung katujuk, melaksanakan, mengamalkan, nah, dapat kita pahala. Ya, kalau dari satu hasanah yang kita sampaikan itu balasannya dari Allah 100, ya, kita mendapatkan dari dia hasanahnya dia 100. Nanti disampaikan lagi terus, dia menyampaikan kepada orang, kita dapat lagi, terus dapat. Enggak ada batas akhirnya, luar biasa. Di situ manfaatnya. Makanya balighu anni walau ayatan. Ujar Nabi, sampaikanlah sudah. Jangan didiamakan. Ya, ilmu itu didiamkan saja di rumah, di kantong, di tas, ya, dalam hati, kada dituangkan, kada diamalkan, kada disampaikan. Nah, disampaikan, ya, disampaikan, ya, kepada orang. Setelah disampaikan, kemudian kita berusaha juga, ya, jangan sampai memberi kepada orang lupa dengan diri kita seorang. Nah, itu pula jangan. Makanya ujarnya di sini, ya, wal amal bihi, dan mengamalkan. Diamalkan lagi tuh, sudah disampaikan ke orang, ayo kita sama-sama mengamalkan, diamalkan. Jadi dia tuh melakukan juga, gitu. Seperti mana sudah dia sampaikan kepada orang, orang lain mengamalkan, dia dapat pahala disebabkan orang lain, dia juga mendapatkan pahala disebabkan dia sendiri yang mengamalkannya tadi. Masya Allah, kan luar biasa. Ini amalan, gawian, aktivitas yang paling dikatujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dikatujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ya, luar biasa. Makanya beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sudah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan, ya, yang baik-baik. Ayo menuntut ilmu dulu. Menuntut. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Jadilah engkau ini orang alim. Kadang mungkin orang itu alim sebedataan. Ya, alim itu sudah mengetahui ilmu fikih, mengetahui ilmu tasawuf, mengetahui ilmu Al-Quran, mengetahui ilmu hadis, mengetahui. Kadang mungkin semuanya itu, ya, mengetahuinya, ya, alim semuanya. Karena alim ini apa, ya, bisa jadi variasi gitu, ya. Ada alim menguasai semuanya, disebut orang alim juga, ya. Alim yang menguasai yang diperlukan saja itu alim juga itu, ya. Jadi fleksibel. Seperti saya mau menikah, dia
pelajari dulu ilmunya yang berkaitan dengan pernikahan itu, sampai dia mengetahui ilmunya, ilmu ijab qabul, hendak menikah itu harus mendatangkan siapa, rukun dan syarat-syaratnya apa. Nah itu alim juga, cuman alim hanya di bidang itu gitu, di bidang pernikahan. Karena dia mau menikah, sudah menikah, hendak nambah ulang bininya. Wah, ini harus alim juga, mengetahui juga, jangan asal-asalan aja. Sunnah Nabi aja, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Tapi kadang dengan ilmunya bahaya juga, bisa berkelahi gitu. Nah, bukan membawa nikmat, tapi membawa nikmat. Ada nikmat, ada nikmat. Kalau nikmat itu nyaman, kalau nikmat itu kada nyaman. Minal afati wan nikmat, ya kan? Nah, itu jangan sampai nikmat. Nikmat pakai ain, jangan pakai kop. Kalau pakai kop nikmat, nah ini bahaya, berarti bencana. Ya, karena kada pakai ilmu tadi itu. Ya, langsung sudah hanyar berbini seikong, kada lawas berbini pulang. Ini bermasalah. Melihat tetangganya 2 bininya kada mukalah, ini berbini pulang 3 ikung. Wah, sudah 3 ikung ya, sekalian menjadi orang Banjar. Kalau 3 kan belajar, 4 orang Banjar. Nah, tambahi lagi seikung lagi. Ujung-ujungnya berkelahi, pangpung berkelahi. Tarbangan biring. Nah itu. Nah, kadang-kadang ilmunya seharusnya jangan langsung ke nikahnya berdahulu, cari dulu ilmunya. Nah, kalau sudah tahu ilmunya kan nyaman, kada kawan. Disamakan. Hendak bertijarah, ya, jual beli, jangan langsung jual beli, bisa rugi. Bujur-bujur, yang ada modal bisa habis. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Nah, harus tahu triknya, retorikanya. Nah itu, oh kayak ini caranya, ini triknya, kayak ini retorikanya. Malah jadi kita tahu, akhirnya ada ujungannya, ada untungnya, ada hasilnya. Karena kita dengan ilmu, dengan ilmu, segala sesuatu memang harus dengan ilmunya. Tuntut ilmu itu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Makanya ujar Al-Imam Syafi'i, ujar Al-Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak dunia, maka hendaknya orang tersebut menuntut dulu ilmunya. Hendak menjadi apa nih? Hendak menjadi wali kota, kada kawainya. SD aja kada lulus, kada kawai. Oh ya, harus dengan ilmunya dulu. Sesuai dengan syaratnya apa ini? Ini sudah S2. Wah, cukupi syarat. Ya, atau mungkin S1 sudah mencukupi syaratnya. Pengalamannya ini membawahi berbagai macam bidang organisasi. Wah, pengalamannya lagi ini sudah membawahi berbagai macam bidang bisnis. Nah, ini bisa. Berarti sudah biasa dia mengelola, ya, mengelola masyarakat, mengelola pekerjaan dan lain sebagainya. Ada itu. Ya, mungkin harapan untuk bisa menjadi wali kota, seperti itu. Dengan ilmunya dulu. Tanpa dengan ilmunya tidak bisa. Sekalipun dipaksakan harus terjadi, akhirnya bisa kacau. Ya, karena dengan ilmunya tadi itu. Jadi ustadz hendak menjadi ustadz, kada kawa langsung diolahkannya di sini ustadz. Ya, dijahit bajunya ustadz. Ya. Sehingga orang itu ustadz, tapi kalau ada ilmunya bahaya juga ya. Salah nanti. Kayak ada seseorang ini, cerita-cerita ini aja, hiburan belakang ya. Artinya ada seseorang ini meniru ustadz, bebulang ya, pakai gamis kayak saya. Karena melihat, wah ini Habib Muhammad Subah ini, wah keren pakai gamis, pakai bulang nih, cocok. Pas ini nyoba-nyoba di rumah, wih akun cocok juga nih, kada kalah juga dengan Habib Muhammad nih. Wah, bulang, begamis juga. Wah, pas berjalanan melewati masjid, pas ada orang mati di situ. Orang lagi bertutungguan, mana ustadz yang menjadi imam? Sidin lewat situ. Nah, Amjar, ada guru nih lewat sini. Kuro. Ini jenazah sudah kelawasan guru Iya, dari tadi menghadangi guru. Mana ini guru yang datangnya? Kayak pian jadi imamnya. Wah, melihat ada bulang, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban. Wah, sopan menolak. Ayah ajar. Padahal kerja ada ilmunya. Jadi imam langsung.
Oh ya, Allahu Akbar. Dia umpati sama makmumnya, Allahu Akbar. Ini kan arba'ah takbirat, ini yang sebujurnya. Sidin bukan arba'ah takbirat, arba'ah rakaat. Akhirnya pakai ruku, pakai sujud arba'ah rakaat kayak apa? Bingung si makmum di belakang loh. Apa ini kok ada ruku, ada makmum? Seumuran dengan aku ini 40 tahun, ada yang pada 50 tahun, 60 tahun, hanya ini sembahyang jenazah ada rukunya, ada sujudnya. Waduh, tapi kadang kawaju menyalahkan bulangnya ganal. Barangkali mungkin ada kaul, ada pendapat ulama lain boleh pakai ruku, pakai sujud. Tapi setahu aku ya belum suah aku ini melihat dan menyaksikan jadi imam jenazah itu pakai ruku, pakai sujud ini. Ini model apa ini? Tapi kalau kita salahkan takut juga kita sidin berbulang, sidin berjubah. Nah, kita ini siapa aja bisa, kita kan yang disalahkan supan seorang. Nah, terpaksa guru minta maaf dengan berat hati ini bertakun dengan pian. Iya, ulun itihi pian sembahyang jenazah tadi itu ada ruku, ada sujud. Kenapa guru? Biasanya kan membayangkan jenazah itu arba'ah takbirat, 4 takbiran aja selesai doa sudah dibawa jenazahnya ke kuburan. Ini ada ruku, ada sujud, ada pendapat lain kah? Nah, kalau dipadahkan kada supan, iya ada pendapat yang lain. Oh ya, ada yang membolehkan kalau di situ diyakinkan jenazahnya itu berdosa, dosa ganal, maka dibolehkan yajuz an yarka'a wa yasjuda lahu. Boleh ruku, boleh sujud, supaya kenapa? Liyughfara lahu, supaya sidin diampuni dosanya. Oh ya, bahasa Arab juga pada diolah-olah bahasa Arab ya. Nah ini diwaluhi. Ya kan sudah inya walu mawaluhi orang pulang. Inya udah sasat ya, mau olah orang sasat pulang. Nah itu karena kada berisi ilmu tadi. Mana orang yang kada berisi ilmu itu kalau berfatwa wani bener dia tangtong kada berisi ilmu ya apa pokoknya wah itu sudah kada boleh aja sudah. Nah itu boleh dah sudah, dah ada itu hilap-hilap. Oh bisa juga boleh. Nah kayak apa? Kayak apa ini guru ini? Ini riba, ini ujarnya haram. Memang bujur haram ini. Ini apa ini, dosa gonal ke dosa halus? Dosa gonal ini. Nah tadi titipan segantian guru ini. Tapi bisa jadi dosanya halus. Ada kil pendapat yang menyatakan boleh. Tambah lagi di amplop ditambahi guru ini. Oh, kada apa-apa. Bisa berubah fatwanya. Tadinya haram menjadi halal. Jadi imanuhum fatwa'uhum bi amplopihim. Jadi fatwanya itu tergantung dengan amplopnya. Amplopnya ganal mudah. Ya, kalau amplopnya halus, waduh, jawabannya terbelit-belit. Ya, susah dipahami. Nah, itu ngalih. Kada dengan ilmunya. Kalau dengan ilmunya ya pasti dia bersandar dengan ilmu tadi. Makanya Al-Quran dan hadis itulah patokan. Ya, Al-Quran dan hadis. Ini Masya Allah hadisnya ada, ini riwayatnya jelas, ini Al-Qurannya jelas, bisa dipercaya. Seperti itu. Pentingnya artinya menuntut ilmu. Makanya ujar Nabi, kun alimah, menjadi orang alim. Ya, menjadi orang alim. Kalau kadang-kala menguasai untuk umum, untuk bisa diajarkan kepada manusia yang umum, ya sekelilingnya, ya alim sagan kita seorang, sagan pakaian kita. Ya. Kalau kadang-kala juga kita menjadikan diri kita ini alim, au muta'alliman, ujar Nabi. Nah, muta'allim, ya selalu menuntut ilmu, mendatangi ilmu. Nah, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi soalnya. Kadada ya'ti, datang seorang tiba-tiba alim. Anu jar aku ni maaf lah jar, kitabnya itu datang seorang dengan aku. Jadi aku ni mohon maaf kalau kada ke majelis itu. Kenapa?
ada guruku datang seorang dengan aku, kitabnya gini datang seorang dengan aku. Waduh, nyaman benar langkah itu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, dipelajari. Tidak ada ilmu datang seorang, itu tidak ada, harus dipelajari. Kalau wilayah kedudukan bisa dipindah kedudukan itu. Ya, ini kedudukannya apa ini? Dipindah dengan anaknya bisa, dipindah dengan cucunya bisa. Ya, jabatannya jadi pindah bisa. Tapi kalau ilmu itu tidak bisa. Bapaknya alim, anaknya kalau kada belajar tetap aja kada alim, bodoh kada. Padahal abahnya hafal Quran, hafal hadis sekian, ya, hafal sejarah dan sebagainya. Itu abahnya. Ya, anaknya apakah sama kedudukan dengan abahnya? Kada kawa. Sekalipun berusaha pakaiannya sama, bulangnya sama, ya, sandalnya sama, otonya sama, rumahnya sama, tapi ilmunya tidak bisa disamakan. Karena ilmu tergantung orang yang mengalahnya. Kalau dia ngalah ilmu itu, dia belajar ilmu, dia mendatangi ilmu, ya, biljiddi wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh, baru dia dapat ilmu. Amunya cuma duduk santai, ya, tiba-tiba jadi alim, tidak ada. Laisa al mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang begitu dilahirkan langsung alim, itu kada ada. Ya, kada ada. Itu laduni itu harus takwa dulu. Ujar Nabi, ujar Allah Subhanahu wa taala, ya, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, yu'allimu, Allah yang akan mengajari kalian. Tapi apakah bisa seseorang takwa dengan tidak dengan ilmunya? Ada kawa. Ya, tiba-tiba takwa gitu, tapi tanpa dengan ilmunya, ada kawa. Ada kawa. Ya, takwa itu yang diterima oleh Allah ya dengan ilmunya. Ya, ilmunya dulu ditelusuri. Karena ibadah itu bisa jadi tidak diterima kalau tidak didasari dengan ilmunya. Kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bi ghairi ilmin, orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuannya, mardudah, tertolak, la yuqbalu, tidak diterima. Kayak apa? Contoh, sembahyang, ya, tapi habis bekantut, nah kada berwudu lagi, kayak apa? Anu dia sudah wudu semalam, ya, tapi tadi bekantut pian, ya kantut sedikit aja. Sedikit aja. Kan barangkali kalau sedikit kata bapak, la haula wala quwata. Iya. Ini kada pang sedikit, kada bunyi ya. Kada bunyi kantutnya, berdiaman aja. Sekalipun berdiaman kada bunyi, sedikit cuman begitu aja, tetap kan batal. Kan gitu. Atau wudunya, cuman wudunya umpat-umpatan aja, kada berniat, tetap baik, kada diterima juga. Kenapa? Wudunya kada berniat. Nah, macam sembahyang juga, kalau kada berniat, kada sah sembahyangnya. Karena niat itu syarat. Ya, niat itu rukun. Rukun ini kada kawat ditinggal, kecuali harus diulang lagi kan. Ya, diulang lagi pakai niat. Kalau kada berniat, sekalipun sholatnya khusyuk, mantap, ya, mutqin, Fatihahnya fasih, ya, tapi kada berniat, aku ni kada tahu tadi sholat apa aja. Umpat yang dihiga 3 ya 3, dihiga 4 ya 4 juga kok. Umpat-umpatan, jadi usolli umpat-umpatan. Nah, kada kau usolli umpat-umpatan dijadikan hujah. Nah itu, jadi memang harus dengan ilmunya. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Hendak sukses di dunia, hendak sukses di akhirat, sebuting syaratnya apa? Ilmu. Apabila kita menguasai ilmunya, ilmu dunia dikuasai bisa sugih di dunia, ilmu akhirat dikuasai bisa sugih nanti di akhirat. Wa man aradahuma fa alaihima bil ilm. Siapa nang hendak kedua-duanya, akunya hendak sukses di dunia, hendak sukses juga di akhirat, maka harus dengan ilmu. Makanya ujar Nabi, utlubul ilma walau bisin. Satu, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Maksudnya bukan berarti di Cina sana banyak ilmu, ya, pemahamannya jangan begitu. Terkadang ada yang menyelewengkan begitu tuh. Hebat-hebatnya Cina itu lah. Nabi aja nyuruh belajar ke sana aja. Nah, maksudnya apa? Ya,
utlubul ilma walau bisin, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sin itu negara Cina, itu iklim negara yang jauh sekali, jauh dari Mekah ke Cina itu kan jauh. Mungkin kalau kita petanya dilihat itu kan jauh betul, dari ujung ke ujung. Nah, artinya ujar Nabi, tuntutlah ilmu sekalipun jauh tuh di negeri sana. Tuh, ya. Sekalipun jauh di sana, tidak ada di wadah ikam, di situ adanya, datangi ke sana tuh. Sekalipun jauh, ya Rasulullah, kayak apa itu? Sekalipun jauh, tetap tuntut ilmu itu. Nah begitu. Ya, seperti mana juga terjadi ketika Abdullah bin Umi Maktum izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini berizin lawan pian. Nah, kenapa izin Nabi? Izin kenapa? Ya Rasulullah, pian ini tahu seorang kelak aku ini buta, kada melihat mataku. Maksudnya apa? Maksudnya ni aku nak hendak izin minta dengan pian ulun ni kada kawa sembahyang berjamaah lawan pian. Kenapa emangnya ya Rasulullah? Ya tadi tu pang, aku ni buta, kada melihat. Kalau malam hari itu yang aku takutkan tu kayak apa? Di jalan itu mana batu-batu itu pada tajam-tajam. Satu, kedua kalau ada binatang buas. Keempat, kalau aku tersasat, siapa yang menyelamatkan aku? Kan kita kada tahu. Nah, sedangkan mataku kada melihat. Kalaunya ada yang menuntun aku, kada apa-apa aja. Aku ni siap aja datang setiap waktunya itu ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Kalaunya tidak ada orang yang menuntun, nah ini permasalahannya Rasulullah. Nah, ujar Rasulullah, bujur jualah. Ya sudah. Ujar Rasulullah, aku izinkan. Ben sembahyang di rumah aja. Di rumah. Sudah jalan. Oh, bingung Abdullah bin Maktum. Senang di rumah aja, kada sembahyang ke masjid lagi. Ujar Rasulullah, Abdullah, sini. Setumat. Ulun hendak bertakun. Kenapa ya Rasulullah? Ikam di rumah itu kalau pas adzan di sini nih, sampaikah suaranya itu ke wadah ikam? Terdengar enggak? Jelas ya Rasulullah. Bilal ini kan suaranya keras ya Rasulullah. Kalau keras terdengar sampai wadah ikam, kena kawa. Maksudnya kalau aku izinkan, tetap ikam harus datang ke sini. Ya Allah, sudah senang-senang. Ya, tetap Anda datang. Bagaimana caranya? Seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, karena terdengar. Kalau tidak terdengar, nggak lagi kisah. Nah itu, nggak lagi kisah. Nah, ini kalau ada di sekitar kita guru, itulah yang kita datangi. Ya, belajar kalau sejauh-jauh di sana nih yang ada di muka kita, di hadapan kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita. Di situ di kiau ustaznya, Ustaz. Ulun hendak belajar Ustaz. Anak biniku biar seberataannya pada belajaran Ustazai, biar seberataannya tahu dengan cara sembahyang, cara ibadah itu kayak apa Ustazai, cara istinja, wudu dan lain sebagainya, ajarakan. Nah, ke ustaznya? Oh enggak, kita yang datang ke ustaz. Kalau tidak ada di kampung, kada ada di kota, kada, hanya kita mencari ke daerah lain, sampai mungkin ke negara lain. Nah, jangan ke sana ada apa-apa. Ya, itu maksudnya. Karena sana negeri jauh, sekalipun ada jauh di sana, saking pentingnya menuntut ilmu, cari, datangi ke sana. Maksudnya begitu. Ya, dan lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu mulai buayan ibu sampai dengan dibawa ke liang lahat. Masya Allah, artinya saking di sini menuntut ilmu tidak mengenal batas waktu. Tidak mengenal batas waktu. Ibnu Hajar itu mulai belajar di usia 80 tahun. Di usia 80 tahun, yang lain-lainnya, waduh, sudah pada alim-alim semuanya. Beliau hanya datang usia 80 tahun. Ibnu Hajar, ngarannya juga Ibnu Hajar. Ya, kata Ibnu Hajar ini, aku ini usia sudah kada muda lagi. Ya, usia aku sudah 80 tahun, dan gaya apa nih aku belajar ini? Supan dengan kekanakan. Ini sudah hafal Quran, ini hafal sekian hadis, ini hafal ini, hafal itu. Aku ini hanya belajar. Mana ujar Ibnu Hajar itu, aku lambat pulang, pemikiranku ini sudah Tuhan ini berbeda dengan masih anom nih. Lembet kalau sudah Tuhan ini, aduh, nah berputar-putar, hanyar, loadingnya tuh lawas. Nah, ini lambat, ini ulama besar Ibnu Hajar berpadanan kayak itu. Sampai akhirnya sering artinya dianggap sama kekawalannya ini nggak mampu, ya, direndahkan, dihina, diejek. Tapi tetap beliau namanya ya bil jiddi wal ijtihad, sungguh-sungguh belajar dari itu, Pak. Sampai akhirnya aduh ya Allah, sudah
Para putus asa tuh, nah karena udah Tuhan tadi berjalan, boleh meninggalkan pondok pesantrennya sampai ke satu kali gitu, ada kali halus, anak kali, sungai, anak sungai. Beliau disitulah Allah memberikan motivasi dengan beliau. Ada tetesan banyu mengenai batu tadi. Teh, 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 diperhatikan sama beliau. Batu ini. Batu ini tidak ada yang empuk, keras semuanya batu. Kecuali batu-batuan. Batu, keras batu, lawas kelawasan, bisa berlubang juga dengan banyu. Teh, 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 berlubang, padahal batu keras. Hatiku ini tidak sekeras batu. Masa kalah dengan batu, bisa berlubang, kena tersentuh banyu terus. Ya, ada dapat motivasi di situ, dapat ibarah di situ. Bulik, semangat lah, sudah Tuhan 80 tahun. Akhirnya yang lain-lainnya tersalib, bes, kalah dengan beliau. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala hijabnya. Karena sungguh-sungguh tadi itu, Pak. Buka hijabnya. Sampai sekarang jadi ulama. Ada 2 Ibnu Hajar yang alim. Ya, sama kasusnya. Ibnu Hajar Al-Haytami ahli hadis dan Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Masya Allah, luar biasa. Termotivasi batu tadi. Ibnu Hajar sampai anak batu itu. Ibnu Hajar anak batu. Batu yang sekeras itu pun kalau sudah kena rancaknya, kena tetesan banyu bisa berlubang. Lagi hati kan tidak sekeras batu. Asalkan sungguh-sungguh, ya, langsung dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ada, tidak ada mengenal batas waktu usia. Sampai apabila pun tetap kita yang namanya menuntut ilmu itu harus kita tuntut ilmu itu. Kemudian ujar Nabi, au mustami'an. Kada kau menuntut ilmu Habib, ulun kada kau sudah uzur, Habib sudah tua, sudah lansia. Kada kau berjalan lagi, kami sudah di rumah saja ini, wah ini kada kau lagi. Au mustami'an. Ujar Nabi, mendengar raja sudah, buka tu siaran televisi Islamic Center. Beb, ulun kada berisi TV, bibai. Ada HP kaan mun HP ada. HP-nya Android kai, Android juga. Tahu di YouTube, tahu kalau di YouTube, bibai. Semalam mantan YouTuber juga ulun, bibai. Sudah. Mantan YouTuber. Buka tuh HP-nya, set, buka. Siapa di situ, hendak siapa? Sekarang tinggal klik aja nyaman. Ya. Abah Guru Sekumpul keluar video-video Abah Guru Sekumpul. Ya. Siapa lagi di situ nih? Adi Hidayat, keluar Adi Hidayat. Siapa lagi? Ustaz Abdul Samad LCMA, keluar. Anak siapa lagi? Habib Muhammad Alatas bin Muhdor TV, keluar di situ. Wih, ini Masjid Al-Fatah, Masjid Kusurah, keluar di situ. Wah, ini kenalihnya, ya, karena sudah berkembang ini teknologi, ya, zaman mustami', yang penting ada mendengar. Karena ada udzur Habib ulun mungkin di Padang pegawian di sana, di Padang batubara, di Padang iwak, di Padang apakah, Padangan, situ buka mendengar. Masya Allah, tidak ada istilah, tidak ada waktu. Ya. Beb, di sini ulun nih jauh bibai, tidak ada juga HP ada, cuman kada berfungsi. Ya, kenapa? Signalnya kada ada, bibai. Atau mungkin ulun kada berisi HP yang kayak pian tu ada Androidnya. Ulun ni HP-nya harga 200 ribuan. Cukup dengan telepon ini kena stomat ulun beli kayak gitu aja. Tidak ada macam-macam hendak melihat ini itu macam, tidak ada. Ya, oh ya sudah, apa? Muhibban kata Nabi. Bukan harus berhenti di situ. Au muhibban, cinta. Ya Allah, hendak menjadi alim kada kawa, hendak juga menuntut ilmu macam bubuhannya itu datang ke majlis kada kawa juga, ya Allah. Hendak mendengar di sini di hutan, ya Allah, kada kawa mendengar. Jaringan kada ada, sulit. Senang, cinta. Dengan siapa? Cinta dengan ulama, cinta dengan orang yang soleh, cinta dengan orang yang menuntut ilmu. Tolong, pian hendak beli ke kota, nah ada duit 500 ribu, tukarkan minuman, tukarkan susu, tukarkan makanan, bagi-bagi dengan bubuhan yang menuntut ilmu. Nah, kayak itu. Esoknya ada duit 1 juta nah. Ya, di majlis ikam siapa itu yang ngajarnya Habib Muhammad, titipkan dengan sidin tuh.
masukkan ke kantongnya, presiden tu. Masya Allah, muhibban. Ya, muhib cinta. Ya, wala takun khamisan, kata Rasul, jangan sampai menjadi orang yang nomor 5. Ini diwanti-wanti oleh Nabi. Sudah kada menjadi orang alim, kada katuju menuntut ilmu, kada katuju mendengar, kada juga katuju dengan mereka yang menuntut ilmu. Oh ya, berarti jadi apa ini? Ya, patah lak atau jadi celaka. Orang jadi celaka, binasa. Naudzubillah min dzalik, memusuhi orang-orang yang baik. Ya, padahal yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkannya seseorang itu beserta orang yang dia cintai. Ya. Dan perlu diketahui, kita hadir ke majlis ilmu seperti ini akan memberikan kesan pesan terhadap anak cucu kita. Dinyatakan yuhfadzul aulad wal auladul aulad bi ta'atil ajdad. Anak cucu bisa terpelihara baik. Anu jar cucu Sidin itu si Fulan tuh baik bener leh, soleh bener leh. Anaknya si Fulan soleh bener. Hanya ada yang menyahut, oh bujuranai itu kayaknya semalam tuh katuju Sidin ke majlis ilmu. Di mana ada majlis ilmu Sidin ada tarus di situ. Nah disitulah Allah memelihara anak cucunya. Kita kada tahu kalau balasan Allah bukan hanya yang bersangkutan saja, tapi anak cucunya bisa kena imbasnya. Berarti ini secara tidak langsung mendidik anak cucu kita menjadi soleh-solehah. Disebabkan siapa? Kai-kainya bahari jar katuju ke majlis ilmu, kai-kainya bahari katuju baca Quran, kai-kai bahari katuju berzikir, bersolawat. Nah, anak cucunya menjadi hebat-hebat, soleh-soleh, kada pang alim, pengusaha, pemborong, ya, tapi soleh. Nah kan itu baik, sekalipun backgroundnya bukan ustaz, ya, tapi dia mempunyai jiwa-jiwanya ustaz. Oh, ini luar biasa, jiwanya jiwa ustaz, padahal bukan ustaz. Ya, oh rambutnya gondrong, oh di sini bajunya aja udah gambar scorpion. Oh ya, masya Allah, pakai macam-macam dah sudah embel-embel, tapi hatinya santri. Wah, itu luar biasa. Ya, daripada surahnya santri tapi hatinya serigala. Jangan sampai menjadi yang kelima. Jadilah salah satu daripada yang ketiga kah, yang ke satu, yang keempat kah, atau empat-empatnya itu jauh lebih afdal. Sudah. Sebentar lagi, berapa menit? 2 menit. 2 menit. 2 menit. Nah, kita baca ya, mulai malam hari ini kita akan membaca kitab hadis. Kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Barangkali pian hendak memiliki kitabnya, bisa ditukari di kitab di apa namanya? Ya, di toko-toko kitab. Ya, di toko-toko kitab. Jangan mencari di toko nasi kuning, ada. Ya, di toko kitab. Ini mencari di toko wadai. Anu wadai jual untuk di situ ada kitab Jawahirul Lu'lu'iyah kan di sini. Ada aja bukan kitab tapi Nini Ulun tuh malahnya si Jawahirul Lu'lu'iyah. Ini kitab. Jadi hadis yang pertama, ini kitab dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Ya, Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Nawawi luar biasa. Ya, dari hadis syarahnya hadis Arba'in Nawawi. Ya, syarahnya hadis Arba'in, 40 hadis yang disyarahi, yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi. Ya, hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ya, bermula hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imama al-muhaditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi, ya, Al-Imam Muslim. Ya, jadi Bukhari wa Muslim ini hanya dibaca saja, jangan takut pian, karena diterjemahkannya di minggu yang akan datang, ya, atau 2 pekan sekali ya.
2 pekan kan 2 tahun sekali. Nah, kali 2 tahun sekali aja. Bisa lupa lagi. Apa Beb itu semalam tuh lupa lagi. Kayak apa ada lupa 2 tahun sekali. Yang parah lagi 20 tahun sekali. 2 kali aja pertemuan check out sudah dari dunia. Masya Allah. Dan Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nanti insya Allah saya membaca hadis diterjemahkan, kita dengar terjemahnya, terjemah yang takhrij hadisnya, maknanya, ada cerita-ceritanya, disisakan mungkin 7 menit untuk tanya jawab supaya yang kurang-kurang paham bisa bertakun, atau mungkin ada permasalahan yang lain bisa ditakunkan di sini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang seperti itu konsepnya. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.